Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang operasi sistem Android. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana terdiri dari 1 Fajar Budi Kusuma, 2 Alfian Santoso, 3 Vicky Flendiansyah, 4 Nuzulianur Safira, 5 Visnu Putri Julianti. Dalam hal ini kami akan membahas tentang 1 perkembangan Android, 2 perbandingan Android, 3 pemanfaatan smartphone Android, dan yang keempat arsitektur Android. Untuk materi pertama yaitu tentang perkembangan Android yang akan disampaikan oleh Vicky Flendiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Android versi 1.0 dengan API level 1, versi Android ini memiliki Android Market, browser, kamera, dan layanan fokus standar, dan mendapat dukungan Wi-Fi dan Bluetooth secara default. Android 1.5 atau Cupcake, hasil evolusi dari Android 1.0 dengan API level 3 memiliki banyak fitur baru seperti keyboard virtual, memutar layar otomatis, UI menarik, download dan upload foto atau video ke layanan fokus biasa. Android Donut dengan API level 4, penambahan fitur seperti galeri foto, pengenalan suara, dan peningkatan kinerja yang lebih baik. Android Ikla dengan API level 5 bisa dibilang salah satu versi yang paling normal karena fitur bersifat teknis dan produktivitas. Dalam hal UI pengguna tidak ada yang berubah, hanya icon yang berubah. Android Froyo dengan API level 8 membawa perubahan yang cukup besar. Mendapat kemampuan tethering, perubahan UI lebih baik, dan dukungan untuk penyimpanan eksternal atau micro SD. Android Gingerbread dengan API level 9 menghadirkan fitur dual kamera, fungsi power management yang dapat menghemat baterai smartphone. Android Ice Cream Sandwich dengan API level 14. Perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam hal optimalisasi kinerja smartphone dan UI yang jauh lebih menarik. Mendapat fitur Face Unlock. Android Jelly Bean dengan API level 16. Perubahan pada versi ini cukup luas, terutama pada fitur yang membantu pengembang mengembangkan aplikasi Android. Android KitKat dengan API level 19. Perubahan yang cukup besar, terutama pada manajemen RAM, yang lebih baik untuk akses aplikasi yang lebih cepat dan juga penerapan sensor pada smartphone seperti geolokasi atau akselerometer. Android Lollipop dengan API level 21 memperkenalkan bahasa desain baru Google yang disebut desain material, serta dukungan kartu SIM ganda. Android Marshmallow dengan API level 23 menghadirkan fitur keamanan seperti buka kunci sidik jari dan izin aplikasi. Dukungan USB Type-C karena hadirnya USB Type-C. Android Nugget dengan API level 24, perubahan seperti pengembangan bahasa desain UI material dan peningkatan gerakan layar sentuh. Android Oreo dengan API level 26 memperkenalkan Project Treble, framework Google yang telah dioptimalkan dan memudahkan untuk memperbarui aplikasi ke versi Android yang lebih tinggi. Perubahan mencakup dukungan multilayar, kodek musik yang lebih tinggi, dan peningkatan desain UI di menu pengaturan. Android Pie dengan API level 28 merupakan versi Android terakhir yang menggunakan kode name Sweetfood. Perubahan besar pada UI dan UX bersama dengan sudut membulat, kecerahan otomatis, dan gerakan sebagai operasi Android standar. Dukungan always on screen. Android 10 dengan API level 29 tidak membawa perubahan besar pada UI. Android 11 dengan API level 30 juga tidak membawa perubahan mencolok dan lebih fokus pada perubahan tingkat izin dan dukungan untuk prosesor smartphone dengan lebih banyak core. Tidak ada perubahan pada UI. Android 12 dengan API level 31 memperkenalkan tema baru yang disebut Material U, yang merupakan versi pengembangan dari tema material yang dirombak total dan pengoptimalan baterai yang lebih baik. Privasi Android 12. Android 12 memungkinkan melakukan pemeriksaan privasi kapan membantu mengatur ulang preferensi privasi dan memungkinkan mengontrol izin aplikasi dari dashboard. Privasi iOS 15. Sementara iOS 15 terlalu jauh dengan mengontrol privasinya. Pengguna dapat menjadikan ID email mereka saat mendaftar
ke aplikasi yang berbeda, dapat mengatur aplikasi, membatasi jumlah email yang mereka terima, dan menghapus pelacak yang mengganggu dari email. Game Android 12. Android 12 merupakan fitur Play as you download untuk memulai bermain game saat aset diunduh di latar belakang. Game iOS 15. iOS 15 memperkenalkan mode fokus khusus untuk game center yang untuk multi pemain dan beberapa game baru. Asisten suara. Siri telah ada di dalam iPhone selama bertahun-tahun. Tetapi asisten Google juga datang dengan kemajuan besar. Ini menjadi lebih fleksibel, intuitif, dan bekerja sangat baik dengan perangkat rumah pintar. Di sisi lain, memiliki beberapa pembaruan terkait privasi. Ini juga berfungsi dengan baik dalam mode offline, tetapi seringkali melewatkan pintar dasar sekalipun. Inklusivitas. iOS 15 dan Android 12 sangat berbeda satu sama lain dalam hal inklusivitas. Android 12 menampung lebih banyak aplikasi yang membuat OS lebih beragam daripada Apple. Pembaruan Android 12 hanya diperkenalkan bagi versi default ponsel Pixel 6 baru, sementara iOS memperbarui setiap tahunnya. Yang ketiga, pemanfaatan smartphone berbasis Android. 1. Lebih mudah dan murah dalam berkomunikasi sejak tersedianya aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram di smartphone. Yang kedua, memudahkan bisnis dan pemenuhan kebutuhan. Aplikasi e-commerce membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kegiatan tersebut, apapun jenis barangnya. Mengorganisasi kehidupan. Banyak aplikasi untuk mencatat hal-hal penting yang bisa dimasukkan ke dalam notifikasi pemberitahuan sehingga membuat hidup lebih efisien dan efektif. Yang keempat, layanan mobile banking di Android. Memudahkan dalam manajemen keuangan karena lebih fleksibel tanpa harus repot-repot ke bank. Yang kelima, dengan smartphone Android semakin canggih. Dapat dengan mudah belajar di mana saja dan kapan saja. Sistem arsitektur Android. Android merupakan sistem operasi open source dengan standar spesifikasi tertentu, sehingga memungkinkan untuk diadopsi ke dalam berbagai macam perangkat ponsel cerdas. Arsitektur sistem operasi Android dijelaskan lebih detail sebagai berikut. Komponen platform. Secara garis besar, arsitektur Android dibagi menjadi 5 komponen, yaitu application framework, libraries, runtime, dan Linux kernel. Masing-masing komponen memiliki peran yang berbeda. Application merupakan komponen yang terletak pada lapisan paling atas. Di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi Android, seperti aplikasi kontak, aplikasi message, aplikasi peramban, dan sebagainya. Aplikasi framework merupakan komponen yang terletak pada lapisan di bawah komponen application, berperan dalam mengelola siklus hidup activity, window, dan aplikasi itu sendiri. Di lapisan berikutnya terdapat komponen pustaka, yang berperan untuk mendukung fitur-fitur unggulan Android seperti penyimpanan basis data SQLite, OpenGL, dan SSL. Terletak satu tingkat dengan komponen pustaka, terdapat komponen runtime yang berperan menyediakan virtual memory untuk keberlangsungan hidup sebuah aplikasi. Pada lapisan paling bawah terdapat komponen Linux kernel. Android Runtime. Komponen runtime menyediakan virtual machine yang disebut dengan DVM, Dalvik Virtual Machine. Setiap aplikasi berjalan pada virtual machine-nya masing-masing, sehingga antara aplikasi satu dan lainnya tidak dapat berkomunikasi. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux, yang dikembangkan oleh dua jenis distributor sistem operasi, yaitu Google atau Google Mail Service, dan Open Handset Distribution atau OHD. Peran OS Android merupakan tonggak yang sangat penting dalam perkembangan arah kemajuan di bidang teknologi. Seperti kata John Dillard, ilmu komputer dan smartphone hanya menunjukkan kemahakuasaan retrospektif dari teknologi. Dengan kata lain, kapasitas yang tak terbatas untuk memproses data dan tidak ada visi baru. Dengan ilmu itu,
kita memasuki era keletihan dan juga memasuki era majunya teknologi. Dengan harapan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.